sudah mandi? Siapa di sini sudah gosok gigi? Nah, semua sudah mandi, gosok gigi, sudah rapi, sudah ganteng, sudah cantik. Kita mau mulai ibadah online, tapi sebelumnya kakak mau yel-yel dulu nih. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau yel-yel, ikuti kakak ya. Berakar, bertumbuh untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi ya adik-adik. Berakar, bertumbuh untuk Tuhan Yesus. Oke. Nah, kita hari ini buka Alkitabnya. Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, kita hari ini dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, dibuka ya. Kasih tandanya. Lalu siapkan juga persembahan kita buat Tuhan, ya. Nah, oke adik-adik, siapkan, duduk manis kembali. Adik-adik, kita bangkit berdiri, biar semangat nyanyinya untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik silakan duduk, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami memulai ibadah kami di tempat kami masing-masing. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nantinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini tahu bahasa Inggrisnya "Aku cinta Tuhan Yesus"? Ya betul, I love Jesus. Sekarang kita mau memuji Tuhan, I love Jesus.
Adik-adik, kita mau mengucapkan titah duduk yang manis. Titah kita hari ini yaitu titah keempat. Kita sama-sama ya adik-adik yang ada di rumah. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya kita berbuah. Seperti lagu kita, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi, Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus
Adik-adik yang Ina kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya. Allah Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya turunlah Roh Kudus-Mu, berkati dan urapi kami, agar kami mengerti dan dapat melakukan semua firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa yang baik hari ini sampai selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami, agar berkat-Mu tidak terhalang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Ina kasihi, kita akan membacakan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sekali lagi Ina ulangi, dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang Ina kasihi, firman Tuhan pada kita hari ini adalah tentang pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman kita. Nah, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuhan itu dimulai dari biji, tunas, dan menjadi tumbuhan yang besar. Nah, tumbuhan itu agar tumbuh menjadi subur dan indah, tumbuhan itu memerlukan media yang bagus. Perlu disiram, perlu dipupuk, perlu dirawat. Tumbuhan itu mengalami dua pertumbuhan, yaitu satu tumbuh ke atas dan satu tumbuh ke bawah. Pertumbuhan ke atas yaitu batangnya. Ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya. Pohon yang subur akan berdaun lebat, berbuah lebat. Nah, pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan yang ke bawah, yaitu akar pohon tersebut. Akar pohon tersebut tidak kelihatan. Akan tetapi, akar pohon itu justru yang paling utama. Akar pohon itu yang menentukan pohon itu dapat bertahan atau tidak. Semakin akar pohon itu tertancap ke dalam tanah, maka pohon itu semakin kokoh. Dan akar pohon juga berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Begitu juga dengan kita manusia. Kita juga manusia mengalami pertumbuhan. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Agar kita tumbuh menjadi sempurna, kita memerlukan makanan. Makanan yang kita perlukan ada dua jenis. Satu, makanan jasmani, dan kedua, makanan rohani. Makanan jasmani adalah makanan yang kita makan, contohnya 4 sehat, 5 sempurna. Agar tubuh kita sehat, kita tidak hanya cukup dengan makan makanan yang bergizi, tetapi perlu juga berolahraga. Nah, makanan yang kedua adalah yang tadi Ina katakan rohani. Rohani itu apa adik-adik? Makan rohani itu Ina apakah dimakan? Tidak. Makanan rohani itu adalah dengan kita melakukan ibadah, membaca Alkitab, berdoa.
Adik-adik yang Inang kasihi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose agar mereka tetap teguh dengan imannya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tidak terombang-ambing. Karena pada saat itu di jemaat Kolose ada ajaran-ajaran sesat yang membuat jemaat di Kolose menjadi bimbang dan ragu. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka, karena mereka dari awalnya sudah percaya kepada Yesus. Adik-adik, Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat di Kolose. Agar jemaat itu tetap tangguh, Rasul Paulus mengatakan harus mereka tumbuh dan berakar. Harus mereka kuat seperti pohon yang akarnya sangat kuat ke bawah. Nah, mereka akan seperti itu apapun masalah yang mereka hadapi saat itu, yaitu masalahnya adanya ajaran-ajaran sesat itu tidak berpengaruh kepada mereka, tidak menggoyahkan iman mereka. Rasul Paulus mengatakan kepada mereka, beribadahlah, berdoalah, bersekutulah, bacalah firman Tuhan, agar kita menjadi kuat, agar kita menjadi tangguh di dalam iman kita, agar iman kita semakin tumbuh. Adik-adik yang Inang kasihi, bagaimanakah cara kita agar kita bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus Kristus? Yang perlu adik-adik lakukan adalah seperti ini. 1. Rajin berdoa. Nah, rajin berdoa artinya harus benar-benar dilakukan, harus sungguh-sungguh dilakukan. Jika adik-adik berdoanya pada pagi hari, lakukanlah setiap pagi hari. Jika adik-adik berdoanya pada malam hari sebelum tidur, lakukanlah itu setiap malam hari. Jadi di dalam berdoa itu tidak kita loncat-loncat atau kapan kita mau berdoa, kita berdoa. Tidak seperti itu ya adik-adik ya. Tapi berdoa itu setiap kita melakukan aktivitas kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berdoa yang teratur. Contohnya pada saat mau makan, pada saat mau tidur, pada saat bangun tidur, pada saat kita melakukan aktivitas. Dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati dan jiwa kita. Yang kedua, kita harus taat beribadah. Apalagi pada saat ini ibadah kita itu ibadah online ya adik-adik ya. Nah, bagaimana sih taat beribadah itu? Taat beribadah itu kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti jalannya ibadah tersebut. Tidak mengobrol, tidak mengganggu adik-adik kita yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Agar ibadah itu benar-benar kita hayati. Yang ketiga adik-adik, membaca Alkitab. Nah, membaca Alkitab harus memang benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main, ya. Kalian harus punya patokan. Baca Alkitab itu contohnya pada malam hari sebelum tidur. Membaca Alkitab juga adik-adik, kamu harus punya, saya katakan tadi patokannya. Apakah kamu baca 3 ayat dalam 1 malam? Gak usah banyak-banyak ya adik-adik, cukup 3 ayat dalam 1 malam. Tapi itu harus rutin dilakukan setiap hari. Nah, kalau itu kamu lakukan rutin setiap hari, maka nanti lama-kelamaan itu Alkitab akan tuntas.
tuntas kamu baca atau akan selesai kamu baca. Nah, itu akan membuat kamu berakar, bertumbuh, dan berbuah. Adik-adik yang Ina kasihi, tadi Ina sudah sebutkan 3 yang kalian lakukan, yaitu beribadah, membaca Alkitab, dan berdoa. Nah, itu akan membuat iman kepercayaan kalian semakin tumbuh, semakin berakar. Nah, dengan tumbuhnya iman kepercayaan kalian, maka kalian sudah menghasilkan buah di dalam hidup kalian. Buah yang indah, buah yang bagus, yang menarik sekali dipandang orang. Adik-adik pernah lihat buah yang apel merah? Kalau adik memandang apel merah itu bagus sekali. Nah, dengan adik-adik sudah tumbuh dan berakar dan berbuah. Nah, sekarang adik-adik sudah menghasilkan buah. Dengan melihat diri adik-adik saja, orang sudah tertarik. Karena buah-buahnya sudah terpancar dalam diri adik-adik itu. Pertama, adik-adik berbuat baik kepada semua orang. Tidak memandang orang, tidak membeda-bedakan orang. Aku nggak mau tolong kamu. Aku mau tolongnya yang ini. Tidak lagi seperti itu. Yang kedua, adik-adik juga sudah melakukan yang terbaik juga di keluarga. Dengan cara menghormati orang tua, melakukan perintahnya, mengasihi adik, menghormati kakak, hidup rukun di dalam keluarga. Itu buah-buah yang kalian hasilkan. Nah, dengan sudah menghasilkan buah itu, adik-adik akan dikasihi oleh semua orang. Dan yang paling adik-adik jangan lupakan dalam hidup adik-adik adalah mengucap syukur dalam segala hal. Berbahagia selalu. Apapun masalahnya, jangan gampang terpengaruh. Demikian firman Tuhan pada kita hari ini. Adik-adik, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, inilah anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Berkatilah anak-anak kami ini semua ya Bapa, agar mereka menjadi anak yang pintar dan bijaksana, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup mereka. Urapi mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan yang terbaik di dalam hidup mereka. Untuk saling mengasihi, saling menyayangi di tengah-tengah keluarga mereka. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi pelita di dalam hidup anak-anak kami, di dalam hidup kami. Menjadi penuntun. Terima kasih Bapa atas semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Kehendak-Mu lah yang jadi di dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa kami, agar berkat-Mu tidak terhalang. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, waktunya kita mengumpulkan persembahan. Kita puji dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu berhikmat di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami supaya menjadi berkat dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita sama-sama berdoa yang diajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kita ketemu lagi di kreativitas pada hari Minggu ini. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah tentang bagaimana anak Tuhan harus berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti kreativitas kita tentang mahkota bunga yang juga mengalami pertumbuhan yang begitu indah. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Cara membuatnya, yang pertama, adik-adik membuat gambar batang atau dahan dari mahkota bunga. Kemudian adik-adik juga menggambar 2 daun. Kemudian adik-adik juga menggambar mahkota bunganya dengan 8 kelopak. Adik-adik, di setiap kelopak, adik-adik harus membuat garis putus-putus. Seperti contoh di gambar ini. Kemudian adik-adik gunting dan adik-adik tempel di kertas karton atau kertas koncord seperti ini. Kenapa tadi kelopaknya harus dibuat garis putus-putus? Supaya kelopak mahkota bunganya bisa ditutup dan dibuka. Selanjutnya, setelah adik-adik menempel semua pola gambar tadi, adik-adik mewarnainya seperti ini. Kakak sarankan mewarnainya tidak usah memakai krayon yang tebal. Cukup dengan pensil warna aja ya. Supaya nanti waktu menulis spidol di kelopak bunga dan di mahkota bunganya terlihat lebih jelas. Nah, di tengah bunga, mahkota bunga, adik-adik tulis bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Di tiap kelopak bunga, adik-adik tulis sebanyak 8 kalimat atau kata-kata seperti yang adik lihat di gambar berikut. Demikianlah adik-adik kreativitas kita pada hari Minggu ini. Untuk adik-adik yang sudah rajin membuktikan kreativitasnya setiap minggu, kakak kasih jempol yang sangat bagus. Untuk adik-adik yang belum sama sekali memberikan kreativitasnya, atau hari ini kadang kasih, minggu depan tidak kasih, harus lebih semangat untuk mencoba. Ya, jangan patah semangat. Ditunggu oleh kakak sekolah minggu kreativitasnya. Salam sehat, sampai ketemu lagi minggu depan.